Ini dari Pak Hasnawi Hadani. Ada alat ukur untuk menilai autofagi, growth hormone, dan stem cell yang terbentuk ketika melakukan IF, dok? Apakah ada? Sebenarnya kalau secara ilmiah ya, secara laboratorium tuh ada, di laboratorium itu misalnya menilai jumlah autofagosom gitu ya. Jadi autofagi itu ada sel yang fungsinya itu memakan sel-sel organel-organel yang rusak, disebutnya autofagosom kalau nggak salah. Itu tuh yang dapat Nobel tuh dari situ. Tapi secara praktis belum ada secara sehari-hari ya. Tapi kalau secara laboratorium itu kita bisa lihat. Makanya para ahli itu bisa tahu berapa jam seorang harus berpuasa baru autofaginya itu meningkat. Jadi sebenarnya autofagi dulu ya. Autofagi itu sebenarnya proses yang secara rutin tuh terjadi terus gitu ya. Autofagi itu kan bagaimana tubuh tuh melihat ada sel-sel yang rusak, yang di organelnya, dalam organel selnya tuh rusak, tapi masih bisa berfungsi si selnya itu. Nah kemudian dia ambil organelnya diperbaiki, kemudian nanti digantikan dengan yang lebih baru. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki lagi, nanti ditangkap si selnya, terus hancurkan, terus dipresentasikan ke si bahan-bahan yang dihancurkan itu dipakai untuk membangun sel-sel yang baru. Jadi itu proses autofagi. Jadi autofagi itu terjadi secara rutin sebenarnya. Proses autofagi terjadi secara rutin walaupun kita tidak berpuasa ya. Tapi ketika kita sedang berpuasa, tubuh tuh melihat bahwa ini nggak ada makanan masuk nih. Berarti tidak ada dulu proses pertumbuhan, proses pembangunan yang ada tuh disiapkan tubuh tuh takutnya menghadapi kelaparan yang lebih lama lagi. Jadi nanti proses autofagi itu mulai meningkat. Nah, tapi dari penelitian para ilmuwan, si proses jumlah sel-sel autofagosom itu, yang sel-sel yang fungsinya bagian di dalam sel atau di dalam jaringan itu banyak sel-sel yang memakan makanan yang lain, itu meningkat ketika puasa itu sudah cukup lama. Jadi kalau misalnya kita puasa baru 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam, 14 jam, itu si autofaginya belum banyak. Tapi kalau misalnya udah puasa 18 jam, para ilmuwan tuh melihat, oh ini si sel-sel yang autofaginya tuh jadi makin lama makin banyak. Terus kita puasa 24 jam, makin banyak lagi sel-sel autofagi ditemukan di jaringan. Itu menunjukkan bahwa proses autofagi itu meningkat setelah 18 jam. Makanya kalau bisa puasa itu dijalankan ke dalam 1 minggu tuh ada yang level 7-nya, dimana kita tuh puasa 20-24 jam. Jadi ada proses autofagi yang diaktifkan, dan proses autofagi yang diaktifkan. Kemudian yang growth hormone juga sama. Growth hormone tuh kita bisa periksa. Kalau penelitian pada binatang percobaan itu diukur ketika puasa, setelah 1 hari diukur growth hormonnya, kemudian 1,5 hari diukur lagi, dilihat grafiknya. Tapi pemeriksaan growth hormone itu kan mahal sekali. Kalau sekarang tuh belum ada pemeriksaan yang praktis, misalnya di laboratorium yang harganya terjangkau, yang kayak kita periksa gula darah, kolesterol, yang bisa dipakai untuk mengukur growth hormone kita berapa gitu. Tapi dari penelitian itu kita bisa tahu, oh kalau growth hormone juga meningkat setelah puasa sekitar 18-24 jam. Kemudian nanti puncaknya kapan, itu tuh ada penelitiannya, katanya sekitar 2 hari ya, 48 jam itu puncaknya. Kemudian nanti setelah 3 hari itu dia mulai menurun kadarnya growth hormonnya. Jadi autofagi, growth hormone tuh kayak gitu. Stem cell juga sama. Stem cell itu belum ada pemeriksaan yang sifatnya praktis, aplikatif, yang bisa dipraktekkan atau diukur sama laboratorium sederhana. Itu semuanya dilakukan di laboratorium yang canggih, yang tempat riset penelitian, dan dari situlah kita menentukan, oh puasa tuh harus segini jam untuk dapat manfaat stem cell misalnya. Si stem cell itu tuh, kalau growth hormone itu fungsinya itu untuk memperbaiki jaringan, menyiapkan tubuh ketika sudah ada makanan. Jadi kalau ada growth hormone itu misalnya
ketika kita nggak ada makanan, growth hormone tuh mulai meningkat gitu, sampai nanti puncaknya tuh ada jam-jam tertentu, misalnya 24-48 jam. Nah, ketika makanan masuk, si growth hormonnya lagi tinggi-tingginya. Nah, itu tuh akan makanan yang masuk tuh akan dipakai untuk membangun jaringan yang baru, proteinnya, lemaknya, karbohidratnya semua dipakai untuk membuat hormon, enzim dan sebagainya, karena growth hormonnya lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau orang habis puasa, terus dia puasa yang cukup lama, terus dia makan, si makanan yang masuk tuh benar-benar efektif untuk dipakai membangun tubuh yang perbaikan selnya jadi lebih bagus dan sebagainya gitu ya. Kalau yang stem cell itu fungsinya tuh menggantikan sel yang udah nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau autofagi kan memperbaiki sel, ada sel yang rusak, kemudian dia perbaiki, jadi selnya bisa berfungsi dengan lebih baik lagi. Kalau misalnya stem cell itu tuh si selnya udah nggak bisa diperbaiki, ditangkap sama autofagi, si autofaginya menghancurkan sel-sel tersebut. Nah, nanti bahan selnya itu tuh kan jadi ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya dari membran semuanya. Itu tuh nanti dipakai buat membangun sel. Tapi untuk membangun itu perlu growth hormone tadi. Jadi sebenarnya autofagi sama growth hormone itu saling berhubungan. Kalau autofagi aja nggak ada growth hormone, nggak ada stem cell juga, itu tuh jadi hancur tapi nggak ada yang sel yang dibangun yang baru. Nah, untuk membangunnya itu memakai stem cell. Jadi sel yang rusak itu udah hancur kan. Nah, si stem cell itu bisa jadi sel apa aja. Jadi kalau misalnya di jaringan nih, orang berpuasa sekitar 24 jam aja, nanti autofaginya meningkat. Artinya di jaringan itu tuh, misalnya di jaringan usus aja misalnya, orang nggak makan 24 jam. Setelah 18 jam autofaginya meningkat. Berarti di sel-sel usus tuh sel-sel yang tua, sel-sel yang nggak bagus kerjanya tuh mulai lebih banyak lagi dihancurkan. Itu juga berhubungan dengan istirahat daripada si saluran cernanya, kan nggak ada makanan masuk, jadi dia benar-benar bisa fokus pada perbaikan. Kalau tadi autofagi itu sedikit itunya, autofagi itu belum meningkat karena banyak kerjaan kan. Si sel tuh kalau misalnya lagi banyak makanan tuh semua sel organ-organ tuh pada kerja semuanya. Tapi kalau nggak ada makanan, nah si sel tuh bisa fokus ke perbaikan. Autofaginya juga meningkat setelah 18 jam. Kemudian jadi sel-sel yang tua dihancurin, sel-sel yang masih bisa diperbaiki. Nanti bahan-bahannya itu dikumpulkan, kemudian udah ada bahan nih buat ngebangun sel baru. Tapi kan perlu stem cell. Si stem cell itu nanti bisa, misalnya di saluran cerna itu ada stem cell saluran cerna yang nanti bisa berubah jadi sel yang dibutuhkan. Si autofagi, stem cell, dan growth hormone itu tuh saling berhubungan satu sama lain, saling melengkapi. Makanya puasa itu tuh sangat luar biasa karena efeknya itu jarang sekali ada yang efeknya tuh tiga-tiganya. Ya, misalnya ada yang efeknya tuh ke autofagi aja, ada yang efeknya ke growth hormone aja misalnya. Kayak misalnya olahraga tuh sangat meningkatkan growth hormone ya. Tapi kalau ke stem cell nggak terlalu. Tapi kalau puasa tuh dia meningkatkan autofagi, meningkatkan growth hormone, meningkatkan stem cell. Jadi si stem cellnya itu nanti diperlukan untuk mengganti sel yang udah rusak. Nah, untuk pembangunannya, mengganti selnya itu dibutuhkan yang growth hormone tadi. Jadi tiga-tiganya itu saling berhubungan. Jadi istilahnya kalau autofagi itu ngebersihin yang rusak-rusak, si stem cell itu ngeganti sel yang baru, si growth hormone itu yang mendorong supaya si proses pembangunan perbaikan itu jadi lebih cepat, lebih bagus, itu karena dengan growth hormone tadi. Terutama juga nanti fungsinya setelah si growth hormone itu setelah kita masuk makanannya masuk lagi. Kalau makanannya udah masuk, growth hormonnya kan tinggi tuh karena dia meningkat pas lagi habis sedang berpuasa. Begitu makanan masuk, si growth hormone yang tinggi itu tuh akan mendorong supaya sel-sel perbaikan sel semuanya, pembangunan sel dan sebagainya itu jadi lebih cepat.